Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin satu angka nih yang kayaknya paling sering Anda dengar kalau soal finansial. Yup, laba per saham atau earnings per share, EPS. Angka ini kan selalu jadi berita utama ya, patokan valuasi, bahkan nentuin bonus eksekutif. Kelihatannya sih lugas gitu ya, sederhana. Tapi apa benar sesederhana itu? Sumber utama kita kali ini itu dari bab 12 buku legendaris The Intelligent Investor karya Benjamin Graham. Pasti udah pada tahu lah ya. Kita juga bakal lihat beberapa contoh nih dari komentar di edisi revisinya. Nah, misi kita hari ini gampangnya kita mau kasih Anda semacam kacamata ronsen buat lihat angka EPS. Kita coba bongkar yuk, apa sih yang ada di balik angka itu? Ada jebakan apa aja? Dan gimana pilihan akuntansi yang seringnya ngumpet di catatan kaki bisa banget ngubah angka yang Anda lihat di permukaan. Oke, mari kita bedah ini. Betul sekali, angka EPS itu ya penting, nggak bisa dipungkiri lah. Tapi seperti yang selalu ditekankan Graham, terutama di bab 12 ini ya fokusnya memang di situ, angka yang disajikan di depan itu seringkali cuma puncak gunung es saja. Yang menarik di sini adalah, Graham itu udah ngingetin dari puluhan tahun lalu loh, soal berbagai trik akuntansi. Trik yang bisa bikin angka laba kelihatan lebih kinclong dari kondisi bisnis yang sebenarnya. Dan peringatan itu, ya ampun, masih relevan banget sampai sekarang. Ada banyak banget faktor, banyak pilihan akuntansi yang bisa bikin perbandingan laba jadi kabur gitu. Mau bandingin dari waktu ke waktu di satu perusahaan atau antar perusahaan, bisa jadi nggak pas kalau nggak teliti. Oke, kita mulai dari salah satu peringatan utama Graham di bab 12D, soal biaya khusus atau special charges. Graham kasih contoh yang lumayan unik nih. Ada satu perusahaan, nggak disebut sih namanya, yang laporin serangkaian biaya khusus. Isinya macam-macam. Ada biaya nutup operasi di Inggris, terus reorganisasi divisi, jual pabrik kecil pembuat celana bayi. Celana bayi, serius? Ya, celana bayi. Terus ada lagi lepas sebagian kepemilikan di fasilitas sewa mobil di Spanyol, sampai likuidasi operasi sepatu ski. Kedengarannya kayak lagi bersih-bersih buku besar-besaran gitu ya. Persis. Dan itu dia inti kekhawatiran Graham, biaya-biaya kayak gini yang sering dikasih label non-recurring atau extraordinary, itu bisa jadi cara efektif buat perusahaan, cara buat ngebersihin semua beban jelek dalam satu periode akuntansi aja. Tujuannya ya biar laba di periode berikutnya kelihatan lebih mulus, lebih bagus. Graham bahkan mengamati kayaknya ada semacam epidemi gitu. Penggunaan biaya khusus ini marak setelah tahun 1970. Jadi pertanyaan penting yang harus selalu Anda tanyakan kalau lihat pos kayak gini. Ini beneran biaya yang sifatnya sekali jadi dan di luar operasi normal? Atau ini cuma manuver akuntansi aja buat mengelola persepsi pasar soal laba perusahaan? Graham spesifik banget ngingetin buat waspada sama biaya sekali saja yang kok muncul lagi di laporan keuangan. Jadi, kalau ada biaya dibilang sekali jadi tapi nongol terus, itu udah lampu kuning ya berarti ya? Wah, kalau saya bilang sih lampu merah malah. Itu nunjukin ada masalah mendasar di bisnisnya. Atau ya itu tadi, perusahaan lagi coba nyembunyiin biaya operasional normal di balik label khusus. Contoh lain yang jelas banget dari bab 12 soal gimana akuntansi ngaruh ke EPS, itu kasusnya Trenco tahun 1970. Mereka laporin kenaikan EPS yang keren banget kelihatannya, hampir 20% dibanding tahun sebelumnya. Angka bagus kan di permukaan? Tapi pas ditelisik lebih dalam, Graham nemuin kalau separuh dari kenaikan itu bukan dari jualan naik atau efisiensi. Lah, terus dari mana dong? Ternyata, dari perubahan metode akuntansi buat depresiasi aset tetap mereka. Gampangnya, mereka balik lagi dari metode depresiasi dipercepat ke metode garis lurus. Metode garis lurus itu kan bebannya lebih rata tiap tahun, nggak berat di awal kayak metode dipercepat. Nah, perubahan ini otomatis nurunin beban depresiasi di tahun itu, ya akibatnya laba sama EPS jadi kelihatan melonjak. Ini contoh klasik banget gimana pilihan akuntansi, bukan kinerja bisnis beneran, bisa ngaco angka EPS yang dilaporin. Investor yang cuma lihat angka utama, ya bisa ketipu. Wah, jadi naik 20% itu separohnya bukan karena bisnisnya oke, tapi cuma ganti cara ngitung depresiasi. Tapi itu boleh emangnya? Legal. Terus gimana investor biasa kayak kita bisa tahu kalau ada perubahan kayak gitu? Nah, itu pertanyaan bagus. Secara umum sih, ganti metode akuntansi itu boleh, legal kok, asalkan diungkapkan. Kuncinya ya di situ, pengungkapan. Perusahaan itu wajib jelasin perubahan signifikan dalam kebijakan akuntansi mereka. Biasanya ada di bagian catatan atas laporan keuangan atau footnotes. Disitulah harta karunnya buat investor yang teliti. Anda harus meluangin waktu baca bagian yang sering dianggap ngebosenin itu.
Cari penjelasan soal perubahan metode depresiasi, penilaian persediaan, atau pengakuan pendapatan. Kalau ada perubahan, coba pahami dampaknya ke angka laba. Ini laba naik karena bisnisnya emang bagus, atau karena ada sentuhan akuntansi aja nih? Sama metode depresiasi. Sekarang, kita geser ke faktor lain yang juga disorot Graham di bab 12. Ini katanya bisa bikin gambaran jadi kabur juga. Dilusi. Nah, disinilah bagian yang seru banget. Kadang ada efek mumpet gitu dari instrumen kayak obligasi konversi atau waran. Efeknya bisa mengencerkan atau ngurangin porsi kepemilikan dan laba per saham Anda di masa depan. Gimana tuh maksudnya? Betul sekali, konsep dilusi ini penting banget dipahami. Mekanismenya, seperti kata Graham, itu karena ada potensi nambahnya jumlah saham yang beredar nanti di masa depan. Bayangin aja laba perusahaan itu kayak kue ya. Nah, kalau ada pihak lain, misalnya yang pegang obligasi konversi, atau waran, atau karyawan yang punya opsi saham, punya hak buat nukerin instrumen mereka jadi saham baru nanti. Pas mereka pakai hak itu, jumlah saham yang beredar kan jadi nambah. Akibatnya, ya kue laba perusahaan di masa depan mesti dibagi ke lebih banyak potongan saham. Tiap potongan, tiap saham jadi lebih kecil nilainya. Seberapa gede sih biasanya efek dilusi ini? Bisa signifikan gitu ya? Bisa banget tergantung struktur modal perusahaannya. Poin penting yang digarisbawahin Graham itu laporan keuangan standar, terutama angka EPS utama yang sering dikutip, kadang disebut basic EPS, itu mungkin nggak sepenuhnya mencerminkan potensi dilusi ini. Memang sih ada angka diluted EPS yang coba ngitung itu, tapi perhitungannya bisa rumit dan asumsinya perlu dipahami juga. Kalau potensi dilusinya gede dan kita nggak perhatiin, valuasi perusahaan bisa kelihatan lebih menarik atau lebih murah. Misalnya, rasio PI-nya jadi kelihatan lebih rendah, padahal nggak gitu kalau semua potensi saham baru udah dihitung. Graham bahas soal warren ini lumayan dalam di bagian lain bukunya, tapi relevan banget di sini. Dia pakai contoh National General, perusahaan ini punya warren beredar banyak banget. Kalau nilai pasar waran-waran itu ditambahin ke nilai pasar saham biasa buat dapat valuasi efektif perusahaan, terus dibandingin sama labanya, rasio harga laba, PI efektifnya, itu bisa melonjak tinggi banget, bahkan absurd kata Graham. Ini nunjukin gimana struktur modal yang kompleks, apalagi kalau ada instrumen derivatif kayak waran atau opsi, itu bisa banget mengaburkan valuasi real yang seharusnya investor lihat. Anda perlu lihat lebih jauh dari sekedar IPS dasar. Oke, selain biaya khusus dan potensi dilusi, Graham juga nyinggung beberapa nuansa akuntansi lain ya di bab 12 yang perlu kita perhatiin. Mungkin bisa kita bahas sekilas, tapi penting kali ya. Contohnya, pengaruh kerugian pajak di masa lalu. Gimana ini bisa ngaruh ke EPS sekarang? Iya, ini namanya tax loss carry forward. Gampangnya, kalau perusahaan rugi gede di tahun-tahun sebelumnya, kerugian itu sering bisa dipakai buat ngurangin beban pajak penghasilan di tahun berikutnya pas perusahaan mulai untung. Efeknya, ya laba bersih yang dilaporin di tahun berjalan jadi lebih tinggi. Tapi bukan karena operasi bisnisnya hasilin untung sebelum pajak lebih banyak, tapi karena beban pajaknya lebih rendah dari normal. Ini gara-gara kompensasi kerugian masa lalu. Nah, ini bisa bikin tren pertumbuhan laba kelihatan lebih bagus dari kenyataan operasinya. Lagi-lagi, penting buat lihat komponen laba sebelum pajak dan pahami faktor pajak ini. Terus ada juga soal pilihan metode penilaian inventaris atau persediaan. Graham nyebut FIFO sama LIFO. Bedanya apa sih dan kenapa ini penting buat EPS? Bedanya itu di asumsi arus biaya barang yang dijual. FIFO, first in first out, itu asumsinya barang yang pertama dibeli, biasanya lebih murah kalau lagi inflasi, itu yang pertama dijual. Kalau LIFO, last in first out, asumsinya barang yang terakhir dibeli, lebih mahal pas inflasi, itu yang pertama dijual. Implikasinya gede banget pas lagi ada inflasi atau harga bahan baku naik. Dengan LIFO, biaya pokok penjualan bakal lebih tinggi karena pakai harga barang terakhir yang mahal. Jadi laba kotor dan laba bersih yang dilaporin cenderung lebih rendah. Sebaliknya, kalau pakai FIFO, biaya pokok penjualan lebih rendah, pakai harga barang lama yang murah. Jadi laba yang dilaporin cenderung lebih tinggi. Oh, jadi kalau bandingin dua perusahaan mirip, satu pakai LIFO, satunya FIFO, pas inflasi tinggi, yang pakai FIFO bakal kelihatan lebih untung ya? Padahal mungkin aslinya sama aja. Tepat, itu dia kenapa penting buat tahu metode apa yang dipakai perusahaan dan bandingin sama pesaingnya. Bukannya ada metode yang pasti lebih baik ya, tapi LIFO sering dianggap lebih konservatif. Kenapa?
Karena cenderung hasilin laba lebih rendah dan pajak jadi lebih rendah juga pas harga-harga lagi naik. Kuncinya itu konsistensi dan pemahaman, biar Anda nggak salah bandingin apel sama jeruk. Gitu. Satu lagi nih yang disebut Graham di bab 12, perlakuan biaya R&D, Research and Development. Ada pilihan apa aja di sini? Perusahaan bisa milih buat membebankan semua biaya R&D di tahun itu juga pas biayanya keluar, expensing. Atau bisa juga mengkapitalisasinya. Maksudnya dicatat sebagai aset tak berwujud di neraca, terus bebannya disebar, diamortisasi selama beberapa tahun ke depan. Terus dong, kalau perusahaan milih kapitalisasi biaya R&D, beban di tahun berjalan kan jadi lebih rendah tuh. Jadi laba dan EPS kelihatan lebih tinggi di periode itu. Tapi ini bisa jadi kurang konservatif. Kenapa? Ya karena nggak ada jaminan R&D itu bakal hasilin duit di masa depan. Membebankan langsung sering dianggap lebih mencerminkan realita ekonomi saat itu. Sekali lagi, pilihan ini ngaruh ke kualitas dan komparabilitas laba. Semua pilihan akuntansi ini, depresiasi, persediaan, R&D, perlakuan biaya khusus, relevan banget karena nentuin kualitas laba yang dilaporin. Pertanyaannya kan, apakah laba itu hasil dari operasi bisnis yang solid dan berkelanjutan? Atau cuma didongkrak sama pilihan akuntansi yang agresif? Contoh menarik lain dari bab 12 itu Alcoa, produsen aluminium. Graham nyatet, meskipun Alcoa punya rekam jejak pertumbuhan EPS yang kelihatan bagus di masa lalu, pasar waktu itu awal 1970-an ngasih harga dengan rasio PE yang relatif rendah dibanding perusahaan gede lain kayak Sears atau rata-rata indeks Dow Jones. Loh, kok bisa gitu? Kan katanya EPS-nya tumbuh bagus. Nah, Graham berspekulasi nih. Mungkin pasar waktu itu lagi pesimis sama prospek masa depan industri aluminium yang cyclical itu, naik turun gitu kan. Atau mungkin karena tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan ROIC, Alcoa dianggap biasa aja, nggak istimewa, meskipun EPS tumbuh. Ini pengingat penting bahwa investor cerdas, kayak yang Graham anjurkan, itu nggak cuma lihat tren EPS historis doang. Mereka coba gali lebih dalam, gimana kualitas labanya, prospeknya gimana, efisiensi penggunaan modalnya gimana. Pasar itu seringkali lihat lebih jauh dari sekedar angka EPS di permukaan. Contoh-contoh Graham tadi emang dari beberapa dekade lalu ya. Tapi rasanya peringatan ini nggak lekang oleh waktu ya. Dan jangan salah, permainan akuntansi yang mirip-mirip gini terus kejadian kok. Mungkin istilahnya atau metodenya aja yang sedikit beda. Komentar di buku The Intelligent Investor, edisi revisi itu nunjukin banget gimana prinsip Graham ini masih relevan buat ngadepin praktek akuntansi modern. Sangat relevan. Komentar itu bahas misalnya fenomena pro forma earnings atau adjusted earnings. Istilah ini sering dipakai perusahaan buat laporin laba versi mereka sendiri. Biasanya dengan ngeluarin item-item tertentu yang mereka anggap luar biasa atau non-cash. Contohnya biaya restrukturisasi, biaya akuisisi, atau kompensasi berbasis saham. Tujuannya sih, kata mereka, buat ngasih gambaran kinerja operasional inti yang lebih jelas. Kedengarannya bagus ya, tapi apa sering disalahgunain? Nah, itu dia masalahnya. Meskipun niat awalnya mungkin baik, praktik ini ngasih perusahaan banyak banget ruang buat milih-milih secara subjektif item mana yang mau dikeluarin. Akibatnya, angka proforma ini hampir selalu kelihatan lebih bagus daripada laba bersih standar yang dihitung sesuai aturan akuntansi GAAP/PDS atau PSAK di Indonesia. Ini bisa sangat menyesatkan kalau investor nggak bandingin sama angka laba bersih standar dan nggak paham apa aja sih yang dikeluarin. Komentar buku itu ngasih beberapa contoh nyata dari era yang lebih modern yang kayak mengulang peringatan Graham di bab 12. Pertama, Quest Communications. Ini contoh klasik gimana ganti metode pengakuan pendapatan bisa dongkrak laba secara palsu. Mereka ngubah cara ngakuin pendapatan dari direktori telepon jangka panjang. Pendapatan masa depan ditarik ke periode sekarang. Laba dan pendapatan melonjak, harga saham naik gila-gilaan, tapi akhirnya ketahuan kalau ini nggak benar. Mereka harus restatement besar-besaran, resisi laporan keuangan sebelumnya, dan harga sahamnya anjlok parah. Ini persis risiko yang Graham wanti-wanti soal agresi akuntansi. Waduh, serem juga ya. Terus ada Global Crossing. Contoh lain yang terkenal itu praktek kapitalisasi biaya operasional. Mereka kan bangun jaringan kabel fiber optik bawah laut tuh. Nah, bukannya membebankan biaya operasional normal, kayak sewa kapasitas jangka pendek di periode berjalan, mereka malah nyatet itu sebagai aset di neraca, seolah-olah itu investasi jangka panjang.
Tunggu. Jadi biaya sewa biasa malah dicatat jadi aset. Bukannya itu jelas salah ya? Terus dampaknya ke laba gimana? Dampaknya langsung banget, biaya di laporan laba rugi jadi lebih rendah, ya otomatis laba yang dilaporin jadi lebih tinggi dong. Ini ngasih ilusi profitabilitas yang nggak sesuai sama kenyataan ekonominya. Meskipun akhirnya praktek ini kebongkar dan bikin bangkrut, ini nunjukin betapa agresifnya perusahaan bisa main di area abu-abu akuntansi buat menuhin ekspektasi pasar. Kapitalisasi biaya yang harusnya dibebanin itu lampu merah besar. Lalu ada Micron Technology. Perusahaan semikonduktor ini, menurut komentar buku, sering banget laporin penurunan nilai persediaan, inventory write-down sebagai pos luar biasa atau tidak berulang. Masalahnya, penurunan nilai ini terjadi terus-menerus, hampir tiap kuartal selama periode tertentu. Ya karena sifat bisnisnya yang naik turun gitu. Ini persis kayak peringatan Graham di bab 12. Hati-hati sama biaya sekali jadi yang berulang terus. Kalau sesuatu kejadian berkali-kali, ya itu bukan sekali jadi dong. Itu bagian dari risiko bisnis normal yang harusnya kelihatan di laba operasional. Terakhir, Informix. Perusahaan software ini punya praktek ngakuin pendapatan dari software yang baru dikirim ke distributor. Padahal, belum tentu software itu bakal kejual ke pengguna akhir. Malah kadang ada perjanjian sampingan yang bikin distributor bisa balikin produk kalau nggak laku. Ini contoh ekstrim pengakuan pendapatan yang terlalu cepat dan agresif. Sekali lagi, detail kayak gini seringnya cuma bisa ketahuan kalau Anda baca catatan kaki dengan teliti banget dan skeptis. Kalau kita hubungin ini semua, ya kenapa sih perusahaan ngelakuin praktek-praktek akuntansi agresif ini? Seringkali jawabannya itu tekanan besar dari pasar modal. Tekanan buat terus-menerus menuhin atau bahkan ngalahin ekspektasi laba per saham para analis tiap kuartal. Gagal menuhin ekspektasi bisa bikin harga saham anjlok. Selain itu, bonus dan kompensasi para eksekutif itu sering terkait langsung sama kinerja EPS atau harga saham. Ya ini kan jadi insentif kuat buat moles angka laba, biarpun harus mepet-mepet aturan akuntansi. Praktik ini jelas banget menyesatkan buat investor yang cuma lihat angka EPS utama tanpa gali lebih dalam. Ini balik lagi ke peringatan fundamental Graham yang diulang-ulang di bab 12. Jangan pernah terima angka EPS yang disajikan gitu aja tanpa periksa kritis faktor-faktor akuntansi di baliknya. Wah, ternyata lapisan di bawah angka EPS itu bisa kompleks banget ya. Dan penuh potensi jebakan juga. Dengerin semua ini, rasanya jadi agak... gimana gitu ya lihat angka EPS? Oke deh, setelah dengar semua potensi jebakan ini, apa langkah praktis yang bisa Anda, pendengar kami, ambil nih? Kalau mau coba pahami laporan keuangan perusahaan, gimana kita bisa nerapin semua peringatan Graham ini dalam praktik sehari-hari? Pesan intinya sih yang udah Graham bilang puluhan tahun lalu dan masih berlaku banget sekarang adalah kembangkan sikap skeptis yang sehat. Jangan telan mentah-mentah angka EPS yang ada di berita atau ringkasan laporan. Anggap itu baru titik awal, bukan kesimpulan. Nah, ini beberapa langkah praktis yang bisa dicoba. 1. Cari konsistensi. Lihat tren EPS selama beberapa tahun ya, minimal 5-10 tahun lah kata Graham. Tapi yang lebih penting lagi, cek perusahaan ini konsisten nggak sih nerapin kebijakan akuntansinya. Kalau sering ganti metode, itu bisa jadi tanda bahaya. 2. Pahami pilihan akuntansi utama. Luangin waktu buat ngerti gimana perusahaan ngitung depresiasi, lurus apa dipercepat, nilai persediaan, FIFO atau LIFO, R&D dibebanin apa dikapitalisasi, sama ngakuin pendapatan. Catatan kaki itu sahabat Anda di sini. Catatan kaki lagi ya. Sadar akan potensi dilusi. Perhatiin jumlah saham beredar, baik yang basic maupun yang fully diluted. Kalau banyak opsi, warrant atau obligasi konversi, pahami potensi dampaknya ke IPS Anda nanti. 5. Baca catatan kaki. Ini nggak bisa cukup ditekankan kayaknya. Disinilah perusahaan ngungkapin detail kebijakan akuntansi, perubahan metode, komitmen di luar neraca, tuntutan hukum, dan info penting lain yang nggak muncul di laporan utama. Cari kata kunci kayak dikapitalisasi, ditangguhkan, deferred, restrukturisasi. Perhatiin juga frasa yang nunjukin perubahan praktik kayak efektif mulai, perusahaan mengubah metode sebagai akibat dari, namun. 6. Bandingkan dengan pesaing. Lihat gimana praktik akuntansi perusahaan dibandingin sama pesaing utamanya di industri yang sama. Pembukuan mereka lebih konservatif atau lebih agresif nih. Ini ngasih konteks penting. Jadi detektif gitu ya? Bongkar lapisan demi lapisan cerita di balik angka itu buat ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi di jantung operasi dan pembukuan perusahaan. Tepat sekali, ini soal memahami kualitas di balik kuantitas.
Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih, bisa jadi bahan renungan lebih lanjut buat Anda. Mengingat betapa angka laba per saham ini bisa dipengaruhi, bahkan mungkin dimanipulasi oleh berbagai pilihan dan asumsi akuntansi. Mungkinkah ada metrik lain yang sebenarnya ngasih gambaran yang lebih jernih, lebih jujur gitu, tentang kesehatan fundamental dan kemampuan menghasilkan untung real sebuah perusahaan? Misalnya nih, gimana dengan arus kas atau cash flow? Khususnya arus kas dari operasi, operating cash flow. Banyak analis dan investor pengalaman bilang kalau arus kas itu lebih susah dimanipulasi daripada laba akuntansi. Laba kan bisa dipengaruhi aturan pengakuan pendapatan, metode depresiasi, penilaian persediaan, macam-macam lah. Tapi, kas masuk dan kas keluar itu lebih nyata kan? Pertanyaannya, perusahaan ini beneran ngasilin kas nggak sih dari bisnis intinya? Gimana tren arus kasnya dibanding tren labanya? Kalau laba naik tapi arus kas operasi malah diem aja atau turun, wah itu bisa jadi tanda peringatan tuh. Mungkinkah fokus pada kualitas dan tren arus kas itu ngasih perspektif yang lebih bisa diandelin daripada angka EPS yang dilaporin? Ini sesuatu yang patut Anda pertimbangkan pas analisis perusahaan berikutnya. Coba deh lihat lebih jauh dari EPS, dalami cerita arus kasnya. Sebuah pertanyaan yang menarik banget dan pentingnya buat direnungkan oleh setiap investor. Analisis arus kas emang sering disebut sebagai pelengkap atau bahkan pengganti yang lebih baik ya buat analisis laba. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam pembahasan mendalam soal seluk-beluk laba per saham ini yang terinspirasi kuat dari bab 12, The Intelligent Investor. Semoga wawasan ini bermanfaat dan bikin Anda jadi investor yang lebih kritis dan tentunya lebih cerdas.